Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Sesampainya di perusahaan, Dev langsung mengikuti meeting penting di ruang rapat, sedangkan Vicky menunggu di ruangan Dev. Vicky berinisiatif memesan beberapa cemilan dari sekretaris Dev. Kenapa tidak ada siapapun di sini? Ah iya, aku lupa. Mereka sedang meeting sekarang. Gumam Vicky yang keluar ruangan mencari sang sekretaris. Aku bosan di dalam sini. Aku akan berkeliling perusahaan saja. Gumam Vicky tersenyum. Vicky memasuki lift dan mulai menjelajah perusahaan Dev. Karyawan yang ada di perusahaan tampak tersenyum ramah jika berpapasan dengan Vicky. Bahkan mereka menawarkan bantuan untuk menuntun sang istri Big Boss, tapi Vicky menolaknya dengan ramah karena dia masih kuat berjalan. Setelah 1 jam berkeliling, akhirnya Vicky memutuskan kembali ke ruangan Dev karena Vicky merasa agak capek dan membuat perutnya sedikit menegang. Lalu di dalam lift, Vicky merasa perutnya mengalami kontraksi. Tenang Vicky, mungkin ini hanya kontraksi palsu seperti kemarin. Gumam Vicky menenangkan dirinya sendiri. Tiba-tiba kontraksi yang dirasakannya semakin kuat dan itu membuatnya merasa sakit. Ah, sakit sekali. Sepertinya aku akan melahirkan, ucap Vicky kesakitan. Vicky bersandar pada dinding lift dan berpegangan pada besi. Karena Vicky menggunakan lift khusus, jadi Vicky hanya sendirian di dalam lift. Ah, sakit. Vicky menahan kesakitan. Dev, sakit sekali, isak Vicky yang ketakutan dan kesakitan menahan sakit kontraksi. Sampai akhirnya Vicky tidak kuat berdiri dan duduk bersandar sambil memegang perutnya yang mengalami kontraksi semakin kuat. Akhirnya pintu lift terbuka, tapi tidak ada siapapun di luar sana. Tolong aku, teriak Vicky lemah. Pintu lift pun tertutup kembali. Bagaimana ini? Apakah aku akan mati di sini? Dev, aku takut. Vicky menangis. Vicky berusaha menuju tombol lift. Dia menyeret tubuhnya yang masih dalam keadaan duduk. Akhirnya Vicky berhasil menekan tombolnya dan pintu lift terbuka di lantai 20. Lantai ruangan Dev ada di lantai 30. Ketika pintu lift terbuka, Vicky berusaha menyeret tubuhnya lagi agar ada seseorang yang menemukannya. Ya Tuhan, Nyonya, ucap salah seorang karyawan wanita. Tolong aku, lirih Vicky dengan menahan kesakitannya. Tolong, teriak karyawan itu yang sekarang tampak sedang merangkul Vicky. Tenang Nyonya, semua akan baik-baik saja, ucap karyawan itu. Lalu beberapa pegawai berlari ke arah mereka dan terkejut melihat sang istri CEO sedang kesakitan karena akan melahirkan. Biar air ketuban Vicky sudah pecah dan semua karyawan semakin panik. Cepat panggil petugas medis dan berikan info pada Tuan Dev, teriak salah satu karyawan. Tenang Nyonya, kami akan menjagamu, ucap karyawan wanita yang merangkul Vicky. Terima kasih, siapa namamu? Tanya Vicky lirih. Aku Joanna Nyonya, jawab wanita itu. Apa? Teriak Dev terkejut ketika karyawannya memberi kabar bahwa Vicky sedang tergeletak di lantai dan sepertinya akan melahirkan. Dev segera berlari keluar ruangan meeting menuju tempat sang istri. Bagaimana keadaan istriku? Tanya Dev khawatir pada karyawan tadi. Sepertinya air ketuban Nyonya sudah pecah Tuan. Kami sudah memanggil petugas medis dan ambulan, jawab sang karyawan. Dev semakin khawatir dengan yang diucapkan karyawannya tadi. Oh my God, bagaimana aku bisa lupa Vicky ikut bersamaku ke kantor? Aku bahkan meninggalkannya sendirian tanpa ada karyawan yang menemaninya. Batin Dev dengan perasaan bersalah dan khawatir pada Vicky.
Shit, umpat Dev. Akhirnya sampailah sang CEO di tempat sang istri tergeletak tak berdaya. Sayang, tenanglah, ada aku di sini. Kau akan baik-baik saja. I love you, ucap Dev yang langsung memeluk dan mencium kening Vicky. Dev, ini sangat sakit, ucap Vicky lirih. Kenapa ambulansnya lama sekali, hah? Teriak Dev. Mereka sudah ada di bawah, Tuan. Mereka sedang menuju kemari, jawab salah satu karyawan. Maafkan aku, seharusnya aku tidak meninggalkanmu. Maaf, ucap Dev yang mengecup wajah sang istri berulang kali. Karyawan yang melihatnya tampak terharu sekaligus khawatir dengan kondisi sang nyonya. Akhirnya petugas medis datang dan segera membawa Vicky ke rumah sakit terdekat. Dev mendampingi Vicky. Dia ingin melewati semua proses kelahiran anak ketiganya karena Dev kehilangan momen kelahiran si kembar kala itu. Sesampainya di rumah sakit, Vicky langsung masuk ruang bersalin. Dev tetap setia menggenggam tangan sang istri. Vicky tampak lemah dan tak berkata apapun karena menahan sakitnya kontraksi. Dokter mulai memeriksa pembukaan jalan lahir. Sudah pembukaan sempurna, siapkan peralatannya, ucap sang dokter pada para perawat. Baiklah, Nyonya, kau pasti bisa. Tarik nafasmu dalam-dalam dan keluarkan tenagamu untuk mengejan, ucap dokter. Vicky mengangguk. Akhirnya setelah beberapa menit, perjuangan Vicky membuahkan hasil. Seorang bayi cantik tampak menangis setelah keluar dari rahim sang ibu. Dev yang momen melahirkan sang buah hati untuk pertama kalinya sangat terharu dan tanpa sadar Dev menitikkan air matanya. Terima kasih sayang, I love you, ucap Dev lirih dengan mencium kening Vicky. Perawat membersihkan bayi cantik yang ada di dalam gendongannya, lalu memberikannya kepada Dev. Silakan Tuan, gendonglah, ucap perawat dengan senyumnya. Kau cantik sekali sayang, kau akan selalu menjadi Princess Daddy, ucap Dev lirih dengan memandang takjub pada bayi cantiknya itu. Dev, aku ingin melihat putri kita, pinta Vicky lirih. Dev menaruh sang bayi di dekapan Vicky. Sayang, kau cantik sekali, lirih Vicky. Vicky sangat bahagia dengan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Dia mendapat kebahagiaan bertubi-tubi. Dokter sudah menyelesaikan semua proses persalinan Vicky. Dan Vicky akhirnya dibawa ke ruang perawatan VVIP. Di sana sudah menunggu si kembar, mertua, dan para adik iparnya. Keluarga besar Smith sangat bahagia dengan kelahiran anggota keluarga baru mereka. Kalian sudah menamai bayi cantik ini, ucap Nyonya Rena yang menggendong cucu barunya. Aku menamainya Zalina Zoe Smith, jawab Dev. Nama yang cantik untuk cucu grandma yang sangat cantik. Nyonya Rena mencium hidung cucunya gemas. Kita akan memanggilnya Zoe, Dad, ucap Alex. Panggilan yang keren, timpal Sandra. Dan sepertinya semua anggota keluarga Smith setuju dengan panggilan itu. Semua yang ada di dalam kamar tampak berebut menggendong si primadona cantik yang baru launching hari ini. Zoe tampak menangis di gendongan Sandra. Mungkin dia kehausan Sandra, bawa kemari, ucap Vicky. Oh, keponakan auntie yang paling cantik ini haus ya, ucap Sandra lucu. Hei, bawa pacarmu keluar, istriku akan memberi ASI pada putriku, sindir Dev. Ya ampun kakak, kau mengusir kami, ketus Sandra yang masih fokus menyerahkan Zoe pada Vicky. Ayo kita semua keluar, Vicky dan Zoe butuh waktu istirahat, perintah sang nyonya besar Smith. Grandma, kami lapar, ayo makan dulu, ucap si kembar. Baiklah, kita ke restoran di seberang rumah sakit ya, jawab Nyonya Rena. Dan mereka pun meninggalkan kamar menuju restoran. Hanya Dev yang berdiam di sana menjaga istri dan anaknya.
Kini kehidupan Dev dan Vicky terasa sangat lengkap dengan kehadiran putri ketiga mereka. Vicky menikmati akhir pekannya bersama putri cantiknya. Si kembar sudah diculik oleh ontinya untuk dibawa ke New York karena musim liburan telah tiba. Kini Vicky tampak sedang menyusui sang buah hati yang sudah berusia 8 bulan. Zoe tumbuh menjadi bayi yang menggemaskan dengan pipi gembul dan tubuh yang gemol. Sayang, apa kau yakin kita akan ke New York menyusul si kembar? Tanya Dev. Aku juga ingin berlibur, Dev. Boleh ya? Ucap Vicky manja. Apa kau tidak akan repot membawa Zoe ke sana? Tidak sayang, aku sudah terbiasa dengan si kembar dulu. Mereka lebih merepotkan dulu karena aku mengurus 2 bayi. Jadi itu bukan masalah bagiku, jawab Vicky sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menyiapkan jadwalnya dan akan menyelesaikan semua pekerjaanku dulu, ucap Dev. Kau ikut? Kupikir aku hanya dengan Zoe saja, tanya Vicky. Tentu saja, aku tidak akan membiarkan istri dan putriku ke luar negeri sendirian, jawab Dev. I love you, Vicky mengecup lembut bibir Dev. I love you too, honey. Aku bahagia bersamamu. Terima kasih telah kembali padaku, ucap Dev yang sekarang sudah mencium lembut bibir sang istri. Dev, ada Zoe di depan kita, bisik Vicky. Jadi, kau mau kita ke kamar saja begitu? Jawab Dev tersenyum nakal. Kita bisa melakukannya setelah Zoe tidur, Vicky mengerlingkan matanya. Haha, jika Zoe tidak di depan kita, aku pasti akan melakukannya di atas meja ini, sayang, tawa Dev. Dan seminggu kemudian Dev dan Vicky berangkat ke New York dan menikmati liburan keluarga di sana, termasuk kedua orang tuanya dan adiknya Reno. The end.